Apa itu demokrasi menurut Mama? Demokrasi itu apa ya? Demokrasi itu biasanya kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kepemimpinan itu sebetulnya diserahkan kepada rakyat melalui pemilihan baik langsung ataupun tidak langsung. Tapi karena di Indonesia ini biasanya melalui perwakilan tidak langsung. Contoh kecilnya yaitu pemilihan RT, RW atau kepala desa. Ya, di sini saya sudah bersama Mas Alvin. Mas, saya ingin bertanya tentang demokrasi. Menurut Mas sendiri tuh demokrasi itu seperti apa? Menurut saya demokrasi itu sebuah hak seseorang untuk melakukan pemilihan keputusan yang nantinya akan membawa masa depan mereka sendiri. Di kota ini sih banyak ya Mas ya, contohnya seperti gotong royong dan musyawarah untuk 17 Agustusan dan masih banyak lagi. Nah, menurut Mama demokrasi di lingkungan sekitar rumah kita itu gimana? Baik atau Ya, udah lumayan baik lah. kelebihan demokrasi yang ada di sekitar rumah kita menurut Mama gimana? Kelebihannya menurut saya udah baik ya. Kelebihannya itu seperti kalau ada pemilihan sekarang di RT kita ini udah dipanggil, ada panggilan, ada surat edaran dikasih Pak RT ke warga-warganya. Jadi semuanya harus hadir, terserah ada yang hadir ada enggak gitu. Yang Mama lihatin di lingkungan rumah itu kekurangan demokrasi yang ada di sekitar kita gimana? Iya, kekurangannya ini kalau udah dikasih itu surat edaran itu orang-orang yang ini pada nggak datang, tapi di kemudian hari kalau udah dipilih RT-nya itu pada mengomel, padahal dia nggak datang kan. Kalau udah dikasih undangan, kalau datang apa nggak datang kan udah ini, udah di situ itunya suratnya itu kan udah dikasih, dia udah nggak datang, berarti haknya itu udah ini, udah hangus. Selanjutnya, apa pendapat Ayah tentang demokrasi yang terjadi di kota ini? Jadi menurut pendapat saya demokrasi yang ada di kota ini sudah cukup bagus karena pemilihan bupati dan wali kota sudah dilakukan secara langsung dan pemilihnya juga sudah terlibat langsung secara emosional juga, dan baik dan jeleknya dari kota tersebut juga ditentukan oleh masyarakat yang kita tinggali ini. Lalu adakah kelebihan dan kekurangan daripada demokrasi tersebut? Seperti yang saya sampaikan bahwa kelebihan daripada demokrasi ini adalah kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi dalam hal memilih, rakyat harusnya jeli apa kekurangan dari calon-calon yang ada. Itu ada kekurangan-kekurangan dari calon yang ada. Terus kekurangan-kekurangan itu kemudian bisa diambil dibandingkan dengan calon-calon yang lain, sehingga muncullah hasil yang terbaik dari pemilihan langsung tersebut. Bagaimana sih menurut Ibu demokrasi di Kota Surabaya saat ini? Terima kasih. Menurut saya demokrasi di Surabaya ini sudah terlihat baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya lihat aspirasi rakyat sudah ditampung oleh pemerintah, didengarkan baik oleh mereka yang berkedudukan di pemerintahan. Aspirasi demo seperti apa, Ibu? Aspirasi demo seperti apa ya? Seperti kenaikan upah, terus apalagi kesehatan, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangan demokrasi di Indonesia?
kelebihan demokrasi di Surabaya ini, saya melihatnya bahwa pemerintahan sudah melindungi atau kepentingan rakyat sudah mengedepankan kepentingan rakyat ya, karena prinsipnya dari demokrasi kan harusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan demokrasi di masyarakat sekitar Solo bagaimana? Ya, masyarakat Solo ini kan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi budaya, patron. Ya, di sini pernah lama hidup kerajaan, bahkan sampai sekarang juga masih ada kerajaan. Artinya suasana demokrasi tumbuh, namun tidak mutlak liberal begitu. Bahwa musyawarah sebagai masyarakat Jawa dan masyarakat yang memiliki patron kepada tokohnya itu masih bisa berjalan lebih baik. Artinya walaupun ya di dalam kehidupan pemerintahan ya tetap saja sistem demokrasi itu yang lebih mengemuka ya. Jadi pemilihan wali kota misalnya atau pemerintah yang lain itu ya suara terbanyak, dan secara sejujurnya wali kota terpilih hari ini juga bukan orang terbaik, tapi dia memperoleh suara terbanyak, itu saja. Jadi ya tadi efek dari suara terbanyak itulah yang menentukan arah kebijakan. Walaupun tadi produk dari pilihan suara terbanyak itu tidak selalu yang terbaik. Contohnya wali kota Surakarta hari ini, banyak tokoh-tokoh yang jauh lebih baik. Begitu kira-kira. Apa contoh demokrasi di tempat tinggal Mama? Itu tadi kayak pemilihan lurah, pemilihan RT. Itu kan sekarang banyak tuh, lagi musim pemilihan RT. Lagi rame ya? Iya, lagi rame. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Apakah ada kejadian unik atau menarik yang berkaitan dengan demokrasi di tempat Mama tinggal? Ada kayak pemilihan RT itu sekelas RT aja itu pendukung satu dan pendukung yang lain itu mereka saling berantem, ribut. Iya, padahal RT RW-nya itu nggak jadi masalah, tapi yang menang siapa, yang berantemnya siapa. Jadi sama-sama pendukung itu yang berantem, padahal cuma tingkat RT gitu. Oh, oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah kegiatan demokrasi di sini sudah cukup baik menurutmu? Sebetulnya sih cukup baik, cuma kalau ditambah dengan adanya keributan gitu, kalau sistemnya sih sudah mulai ada pemilihan dari rakyat yang milih RT itu tersebut, ada perwakilan dari beberapa warga mungkin yang ditunjuk, tapi karena ada keributan itu jadinya demokrasi itu jadi ya kurang baik itulah jadinya. Oh, jadi sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi ya? Iya, betul. Oh. Oke, pertanyaan sudah habis. Terima kasih. Oke, terima kasih.